Kita coba membahas soal SNP Informatika 2024, gosip gulali. Saya harap Anda sudah membaca lengkap soal gosip gulali ini ya. Jadi secara sederhananya, terdapat input N, M, K, di mana N adalah jumlah bebek, kemudian M ini adalah banyaknya gulali yang tersedia, dan K adalah banyaknya edge atau sambungan. Nah, untuk tiap bebek, masing-masing bebek ini memiliki tingkat kemanisan ya, yang diinput dari B1, B2 hingga B ke M. Kemudian untuk M, sebanyak M terdapat tingkat kemanisan gulali G1, G2 hingga G ke M. Kemudian untuk tiap sambungan K, jadi di sini akan menghubungkan dari node awal menuju ke node tujuan. Sebagai contoh, di contoh inputnya ya, di sini ada 8 bebek dengan 4 tingkat kemanisan dan terdapat 6 sambungan. Saya lebih mudah mengerjakan soal graf itu jika indeksnya dimulai dari 0. Namun jika Anda memulai indeksnya dari 1, silahkan ya. Jadi ini hanya alternatif dari saya saja. Jadi saya akan mengurangkan setiap indeks yang ada di soal ini, 1 menjadi 0, 8 menjadi 7, 2 menjadi 1, dan seterusnya. Nah, setelah saya input, saya screenshot dulu. Maka kumpulan node tadi kurang lebih seperti ini. Saya ringkas, jadi 0 tersambung ke 7, jadi 1, ingatnya tadi menjadi 0, 0 tersambung ke 7, 7 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 4, dan 4 juga tersambung ke 5. 3, node 3 tidak tersambung kemanapun, dan 6 tersambung dengan 1 di sini ya. Nah, kita diminta mencari total selisih yang paling kecil antara tingkat kemanisan dari setiap island. Ini misalkan saya sebut pulau ya. Ini ada pulau. Jadi masing-masing bebek ini akan diberikan sebuah gulali. Nah, kita diminta memilih gulali mana yang akan menghasilkan tingkat kemanisan yang paling minimum. Sebagai contoh, di hitungan ini untuk bebek ke 0, bebek kedua, 4, 5, dan 7, saya sudah berikan warna kuning di sini. Jadi tingkat kemanisan B ke I-nya adalah 10, 30, 50, 60, 80. Kemudian bebek yang berwarna oranye di sini yaitu 20 dan 70 sudah saya berikan warna oranye, dan satu bebek lagi yang tidak tersambung kemanapun yaitu bernilai tingkat kemanisannya 40. Nah, dari jawaban contoh di sini, tingkat kemanisan gulali dengan angka 50 akan diberikan kepada kelompok kuning. Jadi di sini 50, 50, 50, 50, 50. Kemudian 30 kepada bebek 1 dan 6 ya. Jadi 30 ini akan diberikan ke sini, 30, dan ini 30, dan terakhir adalah 40 di sini jawabannya ke bebek ke nomor 3. Kalau saya nomor 3 karena saya indeksnya dari 0. Jadi di sini diberikan nilai 40. Kemudian kita kelompokkan atau kita kurangkan terlebih dahulu secara absolut ya di sini. Jadi kita mengambil selisih positif antara dua nilai ini. Nah,
Setelah kita mendapatkan selisih positifnya, nilai-nilai hasil ini kita jumlahkan. Maka kalau kita jumlahkan keseluruhannya ini nanti akan memperoleh nilai 150. 150 inilah yang kita cetak sebagai output. Begitu pula pada contoh kedua. Semoga bisa dipahami tentang soal ini ya. Baik, ide mengerjakan soal ini saya akan pilah menjadi dua solusi. Solusi pertama yaitu solusi yang mendapatkan skor 50. Kemudian saya upayakan solusi berikutnya yang mendapatkan skor 100 ya. Semoga bisa di video ini. Baik, menurut saya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan terlebih dahulu B ke I ini sesuai dengan sambungan pulau-pulau ini. Jadi tepat setiap pulau ini akan kita sambungkan tepat satu kali. Jadi seperti sambungan 254 ini harusnya tidak ada sambungan yang double ya. Jadi kita bisa nanti kita cek, kita akan hapus salah satu sambungan, jadi tepat hanya memiliki satu sambungan. Tujuannya apa? Supaya tidak ada yang terhitung dua kali saja. Jadi 25, nanti 45 terhitung lagi, jadi 5 akan kita cegah supaya tidak terhitung lagi. Kita langsung saja membuat inputan soal ini. Nah, bagi kalian untuk mengelompokkan pulau-pulau ini, kalian bisa menggunakan berbagai macam strategi. Ada 3 mungkin kalian bisa memilih, yaitu DFS, jadi dia akan menjelajahi graf berdasarkan kedalaman terlebih dahulu. Kemudian ada BFS, dia akan menjelajah node berdasarkan lapisan-lapisannya ya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan DSU untuk mengelompokkan. Jadi kalian boleh memilih salah satu dari 3 metode ini ataupun metode yang lain ya. Namun di video ini saya akan khusus menggunakan DFS saja ya. Saya akan khusus menggunakan DFS. Sekarang saya akan mencoba membuat inputan terlebih dahulu. Mula-mula kita tentukan variabel-variabelnya ya. Kita siapkan sebuah vektor. Kenapa vektor? Karena kita akan mengembangkan ukurannya secara dinamis ya. Di sini kita bisa membuat integer saja sudah cukup karena dia cukup sampai 100.000. Nah, misalkan namanya adalah ADJ ya. Kemudian kita bisa juga buat vektor berikutnya. Misalkan bernama pulau. Pulau juga berupa integer. Jadi di sini kita membuat 2 buah vektor. Dan untuk DFS saya juga menyediakan sebuah boolean, yaitu menandakan bahwa boolean ini atau node ini sudah dikunjungi atau belum. Misalkan karena datanya di sini jumlahnya 100.000, berarti saya masukkan ya 100.000 lebih ya. Jadi kita ini sudah 100.000, misalkan 100.007. Kemudian kita siapkan nilai integer n, m, dan k. Di sini kita tinggal masukkan n, m, dan k. Kemudian kita akan input nilai dari B ke I dan G ke I-nya. Oleh karena itu kita siapkan dulu banyaknya variabelnya. Integer misalkan B ya. B sebanyak N cukup saya rasa. Kemudian juga kita siapkan G, ini untuk menyimpan tingkat kemanisan gulali sebanyak M. Lalu kita lakukan perulangan untuk menginput B ke N, or saya memulai dari indeks ke 0. Silahkan kalau Anda memulai dari indeks ke 1 tidak masalah. Nah, sekali kita menginput nilai B ke I, kita juga set untuk nilai this di sini. Jadi kita jadikan semuanya bernilai false ya. Kemudian
kita lakukan input untuk G ke I, ini kita ganti M, kemudian kita ganti G di sini. Lalu berikutnya adalah setiap dari K. Jadi kita buat lagi perulangan sebanyak K. Nah, saya menyiapkan dua buah variabel, misalkan integer P kecil, Q kecil, misalkan ya di sini. Kemudian saya input nilai P dan nilai Q. Jadi P adalah node asal dan Q adalah node tujuan. Setelah diinput, karena saya memulai dari indeks ke 0, maka tiap dari nilai P kita kurangkan 1 dan tiap dari nilai Q kita kurangkan 1. Sekarang kita akan sambung vektor ADJ di sini. Oh ya, lebih baik karena kita melakukan proses dengan menggunakan variabel seperti ini, kita lebih baik kita set nilai ADJ-nya di sini ya. Jadi kita berikan saja misalkan 100.007 juga, tidak mengapa. Dan pulaunya juga dengan banyak yang sama seperti ini. Kita sudah set, kita sudah nilai indeksnya panjang dari vektor ADJ ini sebanyak 100.007. Baik, kita akan sambung karena di sini grafnya tidak berarah, jadi kita buat secara bolak-balik. Jadi ADJP kita pushback dengan nilai Q, kita sambungkan. Begini cara menyambungkannya. Kemudian kita balik cara penyambungannya. ADJ Q pushback nilai P. Nah, berikutnya adalah kita harus memeriksa apakah sambungan kita nanti benar. Kita akan menggunakan DFS ya. Oleh karena itu, kita akan menjelajah setiap dari pulaunya ini. Dari pulau ke 0 kita jelajah, kemudian kita lakukan perulangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita periksa apakah pulau yang sedang kita periksa booleannya benar false atau true. Di for dari I, dari pulau ke 0 hingga pulau terakhir. Lalu kita periksa apakah pulau tersebut sudah dikunjungi atau belum. Jadi di sini kita pasang not ya. Jadi menandakan bahwa fish ke I bernilai false. Nanti jika sudah bernilai false, kita akan berikan nilai true. Untuk menyimpannya, kita menggunakan sebuah data struktur, misalkan stack saja ya. Jadi saya akan membuat sebuah vektor tambahan di sini. Vektor integer kemudian st misalkan. Jadi variabel st ini akan menyimpan daftar node yang dimasukkan sesuai dengan data strukturnya. Jadi kita tambahkan st ini, kita pushback yaitu nodenya. Jadi kita akan simpan nodenya sebagai yang paling belakang, pushback dimasukkan. Nah, kita juga di sini harus memasukkan pulau ke I, ya, pulau ke I di sini kita masukkan ke dalam vektor. Jadi node I kita kelompokkan ke dalam pulau yang ke I. Jadi di sini kita harus membuat pulau ke, misalkan contohnya karena kita scan dari 0, maka kita sebut di sini pulau ke 0. Sebut saja di sini pulau ke 0. Nah, misalkan nanti ada lagi pulau, kita sebut saja ini namanya pulau ke 1 dan ini namanya pulau ke 2. Nah, 0, 1, 2 dan ini kan merupakan indeks yang berbeda. Oleh karena itu kita memerlukan sebuah variabel baru, indeks pulau. Kita sebut saja namanya indeks pulau. Kita bisa simpan di mana saja, misalkan di sini kita buat integer indeks pulau ya. Nah, indeks pulau. Jadi pulau yang ke
indeks pulau di sini. Artinya ini masih 0 karena kita harus set di sini sama dengan 0. Jadi pulau ke 0 harus kita tambahkan anggotanya, yaitu node pertama tadi. Pushback ke I. Lalu kita periksa untuk setiap pulau apakah stack ini ada isinya atau kosong ya. Jadi pastikan while ini seperti DFS kita menggunakan while. Anda boleh menggunakan fungsi silahkan, tapi saya lebih cenderung menggunakan while saja. While st empty. Jadi periksa apakah stack ini kosong. Kalau dia tidak kosong, ambil node terdepannya. Jadi kita sebut saja node terdepannya adalah front, misalkan node ya. Jadi fr ini front. Jadi node terdepannya kita ambil dari nilai paling belakang dari stack ini. Kemudian setelah itu kita jadikan node ini bernilai true. Jadi perhatikan gambar ini, tadi awalnya dia false, maka sekarang kita menjadikan dia bernilai true. Nah, kita mengunjungi yang paling belakang. Jadi ingat, tadi kan stacknya dimulai node ke 0 masuk, lalu kita jadikan dia false. Awalnya dia true. Lalu dia akan mencari sambungan. Siapa sambungan berikutnya? Oh, ternyata node ke-7. Berdasarkan logika tadi ya. Jadi fr0 merupakan front induk. Setelah itu kita jadikan, karena node ini sudah dikunjungi, kita jadikan dia fish-nya menjadi true. Lalu kita buang. Jangan lupa untuk membuang indeks tersebut dari data struktur stack kita. Jadi kita pop back ya. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan siapa saja yang tersambung dengan fr node ini. Kita bisa menggunakan perulangan i hingga length dari fr node ini, atau kita juga bisa menggunakan auto ya. Saya lebih bisa menggunakan auto fr. Mohon maaf. Nah, untuk setiap anak node kita gunakan misalkan nama variabelnya adalah node yang sedang dikunjungi adalah cr node ya, current node. Jadi kita jadikan cr node ini sebagai node yang sedang dikunjungi. Jadi untuk setiap current node dari nama vektornya adalah adj di sini, dan nama node-nya ini, nama indeksnya ini. Jadi setiap dari anggota fr node ini, jadi cr node ini mewakili satu anggota dari fr node. Kita akan periksa apakah cr node ini sudah dikunjungi atau belum. Nah, jadi if this, apakah current node ini sudah dikunjungi atau belum. Nah, statusnya dia true atau false. Nah, jika dia masih false, kita tambahkan cr node ini ke dalam stack lagi. Jadi kita tambahkan ke dalam stack. Kemudian di sini kita jadikan dia true ya. Jadi fish-nya current node ini kita jadikan true, dan jangan lupa kita tambahkan pulaunya. Jadi ini yang kita lakukan untuk scanning setiap anak-anak dari pulau. Jadi pulau dari indeks. Nah, kita juga menambahkan ya indeks pulau ini sebagai anggota ya, cr node ini sebagai anggota dari indeks pulau. Nah, ini dia. Sekarang kita akan coba cetak pulau-pulau yang satu sambungan ya. Jadi kita bisa setelah keluar dari, misalkan kita keluar dari while ini,
kita coba cek. Nah, kita hitung dulu panjangnya. Misalkan pulau, kita buat variabel untuk menghitung banyaknya anggota pulau size. Jadi banyaknya adalah pulau yang ke indeks dan size-nya ya. Jadi kita menghitung size dari banyaknya pulau ini. Seperti ini, lalu kita buat misalkan semacam perulangan untuk mencetak. Jadi nanti baris ini akan saya hapus. Jadi ini hanya untuk membuktikan apakah program kita sudah berjalan lancar. Integer i sama dengan 0, i kurang dari banyaknya pulau, dan i plus plus, atau ada kesalahan pengetikan, kita tinggal cetak setiap dari anggota pulau yang indeks pulau yang ke i ya. Di sini kita akan cetak ini. Jadi dia sudah menjadi variabel 2 dimensi. Jadi kita telah menyimpannya dalam variabel 2 dimensi di sini. Jadi di sini kita buat i ya di sini. Nah, untuk lebih meyakinkannya sebentar, saya akan cetak indeks pulaunya. Pulau ke indeks pulau sama dengan, ya harapannya seperti ini. Jika benar, input yang kita ambil dari sini. Sini baris ke-6 ada kesalahan. Ya, saya belum melampirkan vektor di sini ya. N-nya huruf besar harusnya. PMT. Oh ya, saya kurang tanda kurung di sini berarti di sini. Ya. Ya, di sini masih terdapat kesalahan. Pulau ke-0 harusnya di sini pulau ke-0, pulau ke-1, pulau ke-2 itu yang pertama ya. Di sini hanya tertulis pulau ke-0 dan ini tercetak bahkan beberapa kali. Nah, kesalahan pencetakan ini diakibatkan karena indeks pulau yang belum kita tambah ya. Jadi indeks pulau ini selalu 0. Jadi caranya cukup kita tambahkan saja. Di sini keluar dari pastikan ya, penambahannya ini harus keluar dari while di sini. Jadi setelah kita selesai melakukan DFS dan menjelajahi semua sambungan dari node-node tersebut, maka indeks pulau harusnya ditambah. Baik, di sini sudah berhasil. Pulau ke 0, pulau ada 5 pasang ya, 5 pasang node di sini dalam satu pulau, 0, 7, 5, 2, 4. Kemudian pulau ke-1, 1, 6, dan pulau kedua adalah 3. Jadi ini sesuai yang kita harapkan. Langkah berikutnya, kita sudah bisa menghitung sesuai dengan keinginan soal ya. Kita akan mencoba solusi untuk mendapatkan skor 50 dulu. Jadi idenya kita langsung saja hitung dengan linear search. Kita coba semua kemungkinan dari G ke ini 30. Kita pasangkan untuk semua satu pulau ya, satu pulau yang sama. Misalkan pulau pertama ini, pulau warna kuning. Kita coba untuk semuanya ini. Mana yang paling minimum kita simpan. Kemudian lakukan lagi untuk pulau kedua, yang mana yang paling minimum hasilnya kita simpan lagi, dan begitu seterusnya. Itu adalah ide yang sementara ini untuk mendapatkan angka
skor 50 dulu ya, paling tidak seperti itu. Baik, kita akan menghitung secara langsung, jadi kita tinggal lakukan perulangan. Nah, fungsi cetak ini saya hapus karena sudah tidak diperlukan lagi karena sudah sesuai ya. Sekarang dari I sama dengan 0 kita akan hitung sampai ke M ya. Jadi banyaknya tingkat kemanisan gulali ini kita akan coba untuk masing-masing kelompok bebek ya atau pulau. Jadi nanti di sini akan kita hitung untuk G ke I-nya. Nah, kita buat dulu variabel misalkan di bagian atas untuk menyimpan hasil akhir, jangan lupa kita set ke 0 yang nanti hasil ini akan kita cetak. Kode hasil seperti ini. Kemudian hasil ini yang awal muasalnya 0 akan kita tambah dari nilai perhitungan yang paling minimum ya. Jadi nanti di sini akan kita tambah dari misalkan kita menyimpan namanya hasil apa ya, min hasil apa ya, ya nama variabelnya hasil min saja. Maksudnya hasil min ini adalah untuk tiap pulau akan menyimpan nilai paling minimum. Jadi kita akan simpan dalam hasil min ini. Nah, kita membuat variabel ini setelah lepas dari perhitungan pulau ini kita bisa membuat variabelnya di sini bisa. Jadi kita buat misalkan integer hasil min ya, kita set ke nilai sebesar-besarnya, kita set ke nilai yang cukup besar misalkan 1E misalkan 12 ya, 10 pangkat 12. Kemudian untuk tiap bebek kita siapkan juga variabel karena ini masuk berupa indeks. Ingat, ini masih berupa indeks ya, kita belum menyimpan B ke I-nya karena yang akan kita hitung adalah B ke I, maka kita siapkan vektor misalkan namanya adalah BII. Jadi yang akan menyimpan nilai dari B ke I sesuai dengan indeks yang ada di pulau ini. Dimulai dari I ke 0 hingga banyaknya pulau. Jadi maka kita simpan B ke I ini, kita pushback saja semua nilai yang ada di indeks pulau ini. Nah, hati-hati ya di sini cara menyimpannya. Jadi di sini kan nilai indeks pulau ini kan merupakan nomor dari node ya. Jadi ini adalah nomor node, jangan sampai terbalik. Nah, yang kita inginkan itu adalah menyimpan dari B ke I-nya. Nah, B ke I-nya. Oleh karena itu di sini haruslah kita tulis sebagai B indeks dari ini. Jika Anda tidak mengerti, saya ulangi lagi. Jadi yang akan kita simpan sebenarnya ini B, misalkan B ke I ya, misalkan. Nah, I bukan berarti indeks yang ini, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah indeks pulau yang ke I. Jadi pulau indeks, karena ini adalah 2 dimensi, maka pulau yang ke I. Salah cara pengetikannya ini. Ya, seperti ini. Dan harusnya satu lagi ya di sini. Nah, seperti ini harapannya. Jadi yang akan kita simpan adalah pulau yang untuk memeriksanya ya silakan saja kalau Anda ingin mencetak. Nah, kita sudah punya B ke I sebanyak pulau size ini. B ke I. Lalu kita akan hitung hasil min tadi satu persatu ya. Jadi nanti harapannya begini, hasil min
merupakan penyimpanan dari nilai minimum dari hasil min itu sendiri ditambah dibandingkan dengan hasil min dibandingkan dengan jumlah sementara. Jadi misalkan kita memiliki variabel namanya jumlah, jadi nanti jumlah ini akan berada di dalam sini. Jadi di sini misalkan kita set jumlah sama dengan 0 juga di sini. Nah, lalu hasil min ini akan kita berikan kepada hasil, kita jumlahkan. Nah, seperti ini. Sekarang kita lakukan lagi perulangan for J dari 0, kemudian J sampai ke pulau size-nya J++, lalu kita hitung, yaitu jumlah awal yang 0 ini, jumlah kita tambah dari nilai absolut selisih dari G ke I. Nah, di sini ada G yang ke I dikurangi dengan BII yang ke J. Ya. Seperti ini. Coba kita periksa terlebih dahulu apakah ada kesalahan. Di sini ada kesalahan. Oh ya, integer overflow ya, harusnya sini kita kurangkan sampai 9 saja di sini. J belum dideklarasi. Oke, jumlah belum ada titik koma. Ya, di sini kita letakkan variabel jumlah di sini. Harusnya kita set bernilai 0 di dalam sini ya. Jadi kita buat jumlah sama dengan 0, kita set untuk setiap perulangan G ke I, dan pembandingannya ini, proses pembandingan ini kita lakukan setelah keluar dari perulangan J ini. Jadi di sini kita bandingkan untuk setiap jumlah yang berubah, maka kita bandingkan dengan hasil min. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai 150 ya. Coba kita uji coba ke input yang berikutnya, hasilnya jika benar adalah 24. Sejauh ini benar, namun sesuai prediksi saya ini akan mendapatkan time limit ya, karena di sini kompleksitasnya, kalau kalian perhatikan di sini kompleksitasnya adalah M dikali banyaknya pulau di sini. Nah, bisa saja banyaknya pulau ini adalah nilai maksimumnya, yaitu M, sehingga kompleksitasnya akan menjadi M kali N ya. M kali N, dan pasti TLE ya. Tapi tidak apa, kita coba dulu, kita submit. Ya, bahkan bukan TLE, malah wrong answer ya. Ada beberapa case yang saya di sini masih wrong answer. Baik, saya coba perbaiki terlebih dahulu. Kita langsung saja mencoba menggunakan solusi berikutnya ya, yaitu apakah kita bisa mengatasi wrong answer ini sekaligus mengatasi time limitnya tadi. Mula-mula yang saya perbaiki adalah rentang ya, atau dari jenis variabelnya. Di sini hasil kita jadikan coba long. Kita perbesar dari ukuran dari hasil long, kemudian ini akan berdampak pula kepada hasil min juga, dan kita naikkan menjadi sampai 18 ya. Begitu pula dengan jumlah sudah long, hasil min kita coba download lagi dan kita coba upload lagi ya.
Jadi di sini saya mencoba mengganti dari integer menjadi long saja. Tidak ada perubahan algoritma secara berarti. Ya, di sini sesuai harapan mendapatkan time limit 50. Jadi penyebabnya tadi wrong answer adalah karena tipe variabelnya saja. Saya sudah mengganti menjadi long, jadi kita mendapatkan skor 50. Berikutnya adalah bagaimana caranya kita mengatasi time limit ini ya. Nah, perhatikan bahwasanya apabila kita menyelesaikan dengan cara naif tadi, memeriksa semua G ke I, maka kompleksitasnya dapat mencapai tadi O M kali N, bisa saja ya sampai maksimal seperti ini, dan ini pasti time limit ya. Lalu bagaimanakah solusi optimalnya agar tidak mendapatkan time limit ini? Perhatikan bahwasanya saya sudah menyiapkan sheet yang berbeda. Jadi misalkan saya memiliki B yang ke I, di sini B yang ke I. Nah, ini anggap saja sudah terurut. Jadi nilai-nilai B yang ke I ini berada dalam satu pulau dan sudah terurut. Jadi kita harus mengurutkan terlebih dahulu nih caranya. Lalu di sini juga G ke I ya, G ke I saya memiliki 8 tingkat kemanisan yang juga sudah saya urutkan. Kemudian untuk masing-masing B ke I saya kurangkan dengan G ke I. Hasilnya seperti ini, saya sudah melakukan absolute. Lalu dijumlahkan seperti ini 498. Lalu B ke I yang kedua juga ini saya sebut saja untuk 1, 2 dan seterusnya ya, supaya tidak bingung. Nah, ini adalah nomor G ke I nya dari G ke I pertama sampai terakhir. Oh ya, saya memulai dari indeks ke 0 ya. Nah, di sini setelah kita pindahkan data ini ke sini, jadi ini adalah hasil sementara tadi, maka kita memperoleh jawaban yang paling minimum adalah 307. Nah, 307 ini diperoleh dari G yang ke I, yaitu 49 di sini. Nah, ide dasarnya adalah daripada kita harus mencari semua G ke ini, perhatikan bahwasanya bila kita ganti-ganti nilai G ke I ini, maka jawabannya itu akan berada di sekitar dari median dari data B ke I ini yang setelah diurutkan. Nah, di data B ke I ini mediannya di sini kalau dia ganjil ya, jika dia ganjil maka mediannya adalah 46. Ini saya tandai dulu, ini adalah median ya. Jadi median adalah nilai tengah dengan catatan datanya sudah turun median. Nah, sekarang G ke ini akan saya uji coba. Saya akan membuatnya lebih kecil dari median. Jadi misalkan 1, 3, 5, 6, 9, 10, 2, 13, 15, 17. Mohon maaf. Ya, seperti ini saja. Maka jika kalian perhatikan, maka nilai G ke I yang mendekati median dalam hal ini ada 15 adalah jawabannya. Jadi di sini adalah jawabannya 467. Nah, sekarang saya perbesar nilainya lebih dari median. Jadi misalkan nilai yang lebih besar dari median adalah 50, 55, 56, kemudian misalkan saja 64, 77, 79, 81, 89 dan 90. Nah, kembali yang paling dekat dengan median adalah angka 50 ini, dan ini adalah jawabannya yaitu 310. Selalu siapa yang dekat dengan median dia adalah jawabannya. Nah, sekarang kalau kita membuat nilai yang 12 secara random namun tetap terurut 15, kemudian 23, 45, 67, 5. Maka jawabannya selalu nilai yang lebih dekat ke median. Nah, di sini dia.
Dari sini kita bisa berasumsi bahwasanya jawaban dari G ke I adalah nilai yang berada di sekitar median. Bisa saja lebih besar, bisa saja sama dengan, bisa saja lebih kecil. Sekarang misalkan di sini, misalkan ada data dari B ke I yang sudah terurut ya. Saya buat B ke I, misalkan ini adalah indeks 0, 1, 2. Ini adalah nilai mediannya. Nah, misalkan ini sampai ke N ya. Misalkan saya nggak tahu berapa di sini. N-1 sampai ke N. Nilai X ke I yang paling ideal, mohon maaf, G ke I yang paling ideal adalah nilai yang dekat dengan median di sini. Jadi G ke I bisa berada di sebelum median, sama dengan median, atau lebih besar sedikit daripada median. Nah, karena bisa saja terjadi di mana nilai itu mendekati dua-duanya median. Jadi dia akan memiliki grafik seperti ini nih. Saya akan buatkan grafik. Nah, seperti ini, mengecil di sini, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini. Bisa juga grafiknya itu berbentuk seperti ini. Nah, ini berarti dia sebelum median dapatnya. Nah, atau bisa juga dia grafiknya seperti ini. Nah, berarti ini setelah median, lebih besar daripada mediannya. Jadi caranya adalah kita tinggal mencari median dari data B ke I dalam satu pulau yang sudah terurut. Lalu kita tinggal mencari menggunakan binary search ya. Untuk tiap B ke I. Jadi di sini ada 2 kali binary search. Kita cari yang sebelum median, kita cari sebelum hingga sama dengan median. Jadi saya tulis ini G ke I, di mana nilainya adalah lebih kecil atau sama dengan median. Kemudian kita cari lagi binary search berikutnya untuk memperoleh di mana G ke I itu lebih besar daripada median. Kedua nilai G ke I ini akan kita hitung masing-masing jumlahnya ya. Jumlahnya kita akan hitung, sebut saja ini namanya jumlah 1, ini namanya jumlah 2. Hasil dari jumlah 1 dan jumlah 2 kita cari yang mana yang paling minimum ya. Jumlah 1 atau jumlah 2. Lalu nilai minimumnya inilah yang akan kita simpan ke dalam hasil tadi. Nah, jadi hasil akan memilih mana dari jumlah 1 atau jumlah 2 yang paling minimum. Nah, kurang lebih konsepnya seperti ini ya. Kita tinggal perbaikin. Pertama kita harus melakukan pengurutan untuk tiap G ke I ya. Di sini kita harus sort nilai G-nya ini sebanyak M. Nah, untuk sort ini membutuhkan algoritma. Kemudian jangan lupa pula kita harus mensort semua nilai BII-nya. Jadi ini adalah BII yang terkumpul dalam satu pulau. Kita juga sort, kemudian dari beginnya hingga N-nya ya. Ini cara mensort vektor, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan coba ini kita hapus saja programnya ini, kecuali mungkin hasil min ya, kita pertahankan nama variabelnya jumlah, hasil min tetap. Nah, di sini akan kita modifikasi. Sekarang kita coba menghitung median. Perhatikan bahwasanya karena saya memulai dari indeks ke 0, maka tentu saja median yang diperoleh bisa saja berbeda dengan indeks 1 ya. Ini saya hapus terlebih dahulu semua karena saya ingin mencoret. Perhatikan bahwasanya jika data 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini data saya adalah data genap. Kemudian ada lagi data ganjil, misalkan 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah jumlah data yang ganjil, pulau ganjil, dan ini pulau genap. Untuk pulau yang genap, median yang akan kita ambil adalah median yang di sini ya. Kita akan mengambil yang ini sebagai mediannya. Adapun yang ganjil kita akan mengambil yang tengah. Jadi kita periksa dulu
untuk setiap pulau size, jika dia ganjil atau dia genap, kalau dia genap kita ambil yang di sini, kalau dia ganjil kita ambil yang tepat di pertengahan. Jadi kita tinggal, jika dia genap, yaitu jumlah size nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita dibagi dengan P size nya, pulau size nya tadi, yaitu mohon maaf, kita bagi dengan 2 ya, kita bagi dengan 2, 6 dibagi 2 adalah 3, lalu kita kurangkan dengan 1, maka ini jawabannya adalah 2. Adapun kalau dia ganjil, kita tinggal membaginya P size nya tadi, kita bagi dengan 2 langsung saja, jadi tidak usah dikurangi 1. Ini 5 dibagi 2 sama dengan 5 dibagi 2, 2,5, dalam integer menjadi 2 ya. Nah, kita sudah memperoleh indeksnya. Di sini kita siapkan variabel integer median namanya. Nah, kita siapkan median ini, kemudian jika P size nya ini, pulau size nya ini, if pulau size nya ini bernilai genap, jadi modulo 2 genap, maka kita pulau size nya ini mencari mediannya adalah dengan cara menghitung indeksnya ya. Jadi yang dimaksud dengan angka 2 di sini, 2 atau 2 di sini, ini namanya disebut dengan indeksnya. Adapun mediannya adalah B ke I nya. Jadi perhatikan, setiap nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini kan menyimpan BII yang berbeda-beda. Misalkan di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60. 2 ini adalah indeks, 30 adalah nilai B ke I nya. Jadi yang saya maksud median adalah 30-nya. Nah, jadi kita harus menyimpan namanya indeks median. Jadi di sini kita hitung indeks mediannya dengan rumus tadi. Kita kembali, saya siapkan juga di sini misalkan integer indeks median. Nah, jika dia genap, maka indeks mediannya tadi adalah pulau size-nya di sini, banyaknya pulau, kita bagi 2 lalu kita kurangkan dengan 1. Jika dia ganjil, kita tinggal bagi dengan 2. Kemudian maka mediannya adalah sama dengan BII yang ke indeks median ya. Langkah berikutnya adalah kita lakukan binary search. Ingat, binary search pertama adalah mencari nilai G yang ke I lebih kecil atau sama dengan median. Kemudian nanti binary search yang kedua adalah mencari nilai G ke II yang lebih besar daripada median. Nah, di sini kita harus cari yang lebih besar daripada median. Nah, sesuai dengan cara binary search, maka kita siapkan variabel kiri. Saya mulai dari indeks 0, kemudian right-nya adalah sepanjang dari banyaknya M ya. Jadi karena saya mulai dari indeks 0, maka di sini right-nya adalah M-1. While L lebih kecil sama dengan right. Kemudian kita buat variabel middle untuk membagi 2 antara left dan right. Jika G ke mid ini, tadi aturan kita apa? Lebih kecil ya atau sama dengan median, maka yang kita lakukan adalah, perhatikan, kita akan menyimpan dalam bentuk variabel ya. Misalkan nama variabelnya apa saja, sebut saja namanya simpan ya. Jadi di sini ini saya salah, ini harusnya koma. Di sini simpan ya. Ini menyimpan untuk G ke I ya. Jadi di sini G yang ke I.
Nah, karena kita mencari yang lebih kecil, perhatikan, lebih kecil sama dengan, maka kita mulai dari indeks yang ke 0 ya. Jadi simpan ini merupakan dari tingkat kemanisan yang paling kecil. Nah, ini dia simpan G ke 0. Maka jika sudah menemukan sesuai dengan yang diinginkan, ini G ke mid lebih kecil sama dengan median, maka simpannya akan kita ganti. Maka simpan ini menjadi G yang mid ini. Lalu berikutnya adalah jangan lupa left-nya kita ubah, left-nya kita mid, kita geser satu langkah ke kanan ya, L sama dengan mid tambah 1. Nah, jika tidak menemukan, jadi else, jika tidak memenuhi kondisi, maka yang kita geser adalah right-nya saja, geser ke kiri nilai dari right-nya. Setelah kita melakukan proses binary search dan mendapatkan nilai simpan tadi, ini Anda boleh menyebutnya simpan 1, nggak apa-apa ya. Nah, kita siapkan variabel jumlah 1 yang akan kita bandingkan tadi, jumlah 1 sama dengan 0. Lalu kita hitung untuk setiap pulau dari integer dari i sama dengan 0. Mohon maaf, ya dari sini. Untuk setiap kelompok bebek ya, saya maksud ya. Di sini bukan n harusnya, di sini pulau size ya. Variabel saya ya. Kita hitung yaitu dengan cara jumlah 1 ini bertambah sama dengan nilai absolut dari simpan itu sendiri dikurang dengan BII ya. BII yang ke I boleh. Nah, di sini dia ya. Baik. Nah, ini kita telah memiliki jumlah 1 namanya. Ini kita titik koma, jangan lupa. Sekarang kita lakukan untuk binary search yang kedua, yaitu mencari nilai G yang lebih besar daripada median. Kita tinggal copy program sebelumnya ini, nanti kita akan modif. Caranya kurang lebih sama. Left-nya itu dimulai dari 0, R-nya dimulai dari middle 1, dan simpannya, nah, kita ambil nilai yang terbesarnya, yaitu M dari M-1. Sepanjang L lebih kecil atau sama dengan R, kita cari nilai middle-nya. Kemudian jika ternyata nanti di sini ini kan lebih kecil atau sama dengan ya, maka kita harus menggantinya menjadi lebih besar sama dengan. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tentu saja tetap simpan sebagai G ke mid. Nah, di sini bukan L yang kita geser ya, tapi right-nya yang kita geser. Right-nya adalah mid min 1, dan sebaliknya di sini L yang kita geser, mid plus 1. Sekarang kita siapkan jumlah 2 mula-mula 0, kita lakukan perhitungan ulang untuk jumlah 2. Jumlah 2 sama dengan nilai simpan tadi yang telah kita update, simpan dikurangi BII yang ke I, seperti ini. Kemudian untuk hasil kita tinggal membandingkan mana yang lebih kecil antara jumlah 1 dan jumlah kedua, lalu kita tambahkan ke dalam hasil jumlah 1, jumlah 2 ya. Baik, seperti ini. Kita periksa apakah ada kesalahan. Ya, sejauh ini benar 24. Kemudian kita tes untuk input pertama ya. Ya benar 150, sejauh ini tidak ada masalah. Coba kita download dan kita upload ke TLX. Ya, sudah accepted. Sekian video kali ini.